Selamat datang di Share On, Sharing Always On. Yeay! Jadi, di Share On kali ini kami menyusun tema How to be a good leader during pandemic COVID-19. Nah, ini untuk membahas dan mengetahui lebih jauh gimana sih cara jadi pemimpin atau ketua yang baik selama pandemi COVID-19 ini. Nah, pastikan ada perubahan-perubahan yang dilakukan selama menjadi ketua nih. Hal ini relate banget dengan situasi saat ini, di mana hampir seluruh kegiatan tidak boleh dilakukan secara tatap muka. Nah, untuk itu, hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat-hebat dan keren-keren banget nih. Yang pertama, ada Mas Muhammad Ulul Arham atau Mas Arham, dari Angkatan 2018. Mas Arham ini merupakan Ketua BITOK tahun 2020. Nah, narasumber yang kedua tidak kalah keren nih, ada Mbak Sylvia Khalifatus Solihah. Mbak Sylvia ini merupakan angkatan dari 2018 dan merupakan Ketua PHNC tahun 2020. Nah, aku mau nyapa dulu nih, Mas Arham, gimana kabarnya? Baik, bangun tidur, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bangun tidur. Lagi sibuk Maksudnya apa alhamdulillah nih, bisa sekarang? bangun gitu. Lagi Alhamdulillah. sibuk apa ya? Jangan Sibuk pakai apa? kuliah Mau aja sih. KKN. Oke. Ya, ini sama Lanjut. pusing KKN nih. Semangat ya Mas Arham, semoga dilancarkan dan dimudahkan. Lalu Mbak Sylvia, gimana kabarnya? Halo Leo, alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Mbak Sylvia? Kesibukan sama sih kayak Mas Arham. Ya kuliah sama KKN nih siapa, terus juga ada panitia LKMM. Wah, semangat ya. Lalu dalam kepanitiaan selama pandemi ini ada nggak sih Mas dan Mbak panitia yang suka ghosting atau suka menghilang tanpa kabar, lalu tidak ada effort lebih dalam menjalankan job desk-nya? Nah, bagaimana cara ketua untuk membuat panitia tetap fokus dan excited dalam mengikuti kepanitiaan tersebut? Nah, boleh dijawab dari Mbak Sylvia dulu? Silakan. Kalau dari panitia PNC kemarin tuh sebenarnya enggak banyak sih panitia yang posting, cuma beberapa ada. Dan itu pun mereka posting karena ada masalah, mungkin masalah di dirinya atau masalah di keluarganya, kurang tahu ya. Nah itu udahlah, aku juga sadar diri kalau ya memang karena pandemi ini kayaknya semua orang pasti ada masalah, entah itu masalah dengan dirinya sendiri atau keluarga atau teman lain, karena keadaan kita yang terbatas ini ya, mungkin bisa karena salah paham atau apa. Jadi pun kemarin panitia yang menghilang ini pastinya aku di sini kerja nggak sendirian kan, aku ada koor-koorku yang selalu merangkul anak-anaknya juga, selalu nge-follow up anaknya gimana, terus adanya gimana. Jadi ya untuk panitia yang ghosting ini, koor nih sebenarnya bingung ya sama aku, kok ini anak ini nggak pernah ada ya, terus pun sampai payroll mereka nggak ada, denda nggak ada, terus ya udah sih, terus mereka aku suruh ya udah coba hubungin aja, terus ternyata ya nggak dirit nih, sampai lama banget tetap nggak dirit sama orangnya. Terus lama-kelamaan mungkin pas ya udah selesai nih masalahnya di dirinya, udah dia mau buat ngehubungin koornya, terus akhirnya koornya ngehubungin ngasih tahu kalau kamu ini sih bilang ke Mbak Sil apa gimana apa enaknya solusinya kayak gitu. Ya udah, terus dia cara kita ya udah deh, aku akhirnya ya semangat aja terus, kayak kalau ada apa-apa cerita jangan dipendam sendiri, karena ini kita juga harus kerja bareng, kita harus profesional, kita nggak boleh putus asa karena masalah ini, kita harus bangkit kayak gitu. Ini tetap jadi amanah, kita ada tugasnya di sini, kayak jangan sampai putus karena ada masalah. Nah tetap kita kayak nggak marah sih, kayak kok kamu nggak pernah muncul sih kayak gitu, jangan kayak gitu ya, kayak itu pasti bakalan mempengaruhi dirinya kalau nanti dia bakal merasa tertekan di PHNC gitu. Jadi buat teman-teman yang ghosting ini ya tetap kita harus sabar dan tahu apa keadaan mereka gitu.
kita nggak bisa memaksakan keadaannya karena ya kita juga selalu ada keterbatasan dalam sebuah situasi bukan ini juga ya. Iya, betul banget. Sekarang boleh ditambahin oleh Mas Arham. Itu kalau PHNS itu lebih ribet ya, karena ya itu undang mahasiswa lain ya. Pasti lebih ribet sih. Kalau kita sendiri tuh gampang sih. Ini yang apa ya? Pertanyaannya tadi ulang kok. Pak. Kalau ada nggak sih panitia yang suka ghosting gitu, Mas? Suka ngilang tanpa kabar gitu, nggak ngechat gitu. Ada dan kebetulan itu Ada. BPH. Kayaknya BPH hilang. Kayak aku posting. Terus gimana, Mas? Angel Itu ya? sebenarnya bukan Angel ini ya, itu kan koor. Jadi just aku angel rek bayangno karena kita kan Agustus itu baru mikir ya Agustus itu baru konsep 100% jadi di bulan Agustus kan. Dan di bulan Agustus itu baru terpetakan kerjanya itu ngapain aja, maksudnya selama online ini ngapain aja panitia ini. Dan yang paling effort, panitia yang paling effort ini kan acara, jelas ya acara ya, sama PDD ini buat desain dan lain sebagainya, bla bla bla, itu effort banget. Dan itu koor PDD-nya ngilang, bayangin guys, koor PDD-nya ngilang. I know. Dan kayak ya PDD kan ini kan vital banget gitu loh, dihubungi nggak kena, lewat line nggak bisa, lewat WA nggak bisa ya wes. Terus akhirnya aku ngontak si anaknya kan ada yang satu kelas kan, jadi bisa lah diajak komunikasi, kontak. Ternyata dia juga nggak bisa ngontak si koor kayak gitu. Dan aku tambah pusing dong, wow ya apa iki. Akhirnya kita milih koor pengganti saat itu. Jadi yang anak sentak chat itu tadi kita jadiin PLT buat ngoordinasiin PDD. Dua orang dari 2018 buat koordinasi PDD. Aku membuat multi chat baru sama mereka buat koordinasi. Dan ya wes akhirnya terlaksana. Baru setelah mereka jadi PLT ternyata si koornya konfirmasi kalau sakit dan harus kayak nggak bisa kerja gitu loh, kayak ya wes maklum toh aku. Ya wes untung aja aku wes bikin itu tadi, bikin PLT. Bayangin misal nggak bikin kok sing dewi. Sempat pada suatu hari itu mereka rapat, bukan apa ya, aku ini orang yang menuntut kesempurnaan, jadi aku ini perfeksionis anaknya. Dan kalau ada sesuatu hal yang menurutku kurang baik, kurang perfect di mataku gitu, itu aku kayak gregetan. Dan pada suatu hari PDD itu rapat tak suruh bikin video panitia kalau nggak salah. Nah mereka itu rapat tapi rapat itu lewat chat, dan koore itu tiba-tiba sinyalnya hilang. Kayak ya wah kok gitu sih. Jadi rapat itu terus tuntas dan pusiki. Terus akhirnya aku marah-marah dong di grup itu, marah-marah sama korlaw itu, marah-marah. Terus akhirnya tak handle dewe rapat pada hari itu, tak bagi-bagi dewe, pokoknya marah-marah. Akhirnya itu tadi yang untuk PLT dan sebagainya, itu yang buat yang ghosting. Kalau yang effortless itu saya kira semua panitia BTOP ini effort semua kayaknya. Ya semua panitia BTOP effort semua, nggak ada yang nggak kebagian tugas. Karena pada saat itu aku tuh udah mikir, pas yang tadi tak bilang aku kepikiran buat BTOP online dan sebagainya di awal itu tuh aku udah mikir, yang kupikirkan itu bukan masalah teknis acaranya tapi masalah pembagian tugas di panitianya. Itu sih yang pertama kali kupikirkan, ki opo begini kok, konsumsi ngapain, medis ngapain kan. Pikir mereka yang kayak konsum, kayak medis itu semuanya dialihkan ke tim penilai, jadi bantuin PK. Dan mereka ini apa ya, benar kerja gitu loh Rek. Kayak biasanya kan nilai itu kan PK kan, dan PK ini 100% berat. Kalau di offline ya PK ini berat, kayak membimbing maba gitu. Dan aku pengen di sini mumpung online mereka nggak seberat di realitanya. PK tak kasih fokus lain,
untuk mengurus penilaian dan lain sebagainya itu biar diurus sama tim penilai. Jadi saat itu PK ngurusin PK tak kasih tugas buat ngomong memelihara kayak ngomong gitulah, mengayomi. merawat adik-adik maba yang mengayomi adik-adik maba yang nggak tahu kehidupan di FKM. Pokoknya PK tak kasih fokus tugas ke situ biar maba ini nyaman, maksudnya first impression juga kan ke FKM, sama udah itu aja sih. Yang penilainya buat fokus ke nilai. Jadi menurutku semua panitia BPOP ini nggak ada yang effortless atau nggak kebagian tugas. Jadi mereka semua kebagian tugas dan kita pusing bareng, dan ya alhamdulillah sih, gitu aja sih. Jadi ya gitu tadi solusinya dari aku. Iya, terima kasih Mas Ilham. Nah, untuk Mbak Sylvia tadi pengalihan sisi yang tidak bertugas saat online itu gimana ya Mbak? Bisa dijelaskan? Oh ya, kalau PNS kemarin kayak yang si medis, si konsum, si akomodasi kan nggak bisa tuh jobnya jalankan karena mereka tentunya harus offline, nggak bisa online kan, nggak mungkin kita go-putting satu-satu ke peserta. Jadi ya kemarin ini kita rombak lagi karena maba yang seharusnya kayak magang di Ristek itu kan biasanya kita jadiin mereka LO buat peserta yang selalu mendampingin peserta kalau ada apa-apa. Nah, karena mereka telat 1 bulan dan akhirnya mereka nggak nyampe nih pas PHSI, ya udah untuk LO-nya kita ganti dari si medis, si konsum, sama si akom tadi. Ya, kita langsung gercep itu setelah pembagian finalis langsung kita bagi waktu itu terus si medis ini nanti ke lomba apa kayak gitu. Ya gitu sih solusinya kemarin. Untuk yang lainnya nggak ada masalah. Oh gitu. Kabar nih dikonfirmasi gitu ya yang PDD BITOP. Nah kalau misalnya nggak ada yang konfirmasi gitu gimana ya? Apakah ada konsekuensi atau sanksi yang diberikan gitu? Monggo Mas Arham. Ada konsekuensi atau sanksi yang diberikan jika panitia tidak suka ghosting tanpa alasan gitu? Ada nggak konsekuensi? Nggak ada. Nggak ada ya. Kasih kabar semua. Kenapa kok aku mikir kok nggak ada? Karena ya kita nggak dibayar. Kita semua nggak dibayar, dan aku juga nggak. Aku bukan aku bukan pimpinan yang berhak untuk mengasih sanksi. Aku merasa seperti itu karena kita semua nggak dibayar, kecuali kalau duit gitu nggak apa-apa sih dikasih sanksi kayak semua kayak gimana. Karena ini kepanitiaan biasa. Ya itu tadi, karena nggak dibayar jadi aku nggak mau ngasih sanksi sama sekali. Meskipun mereka ghosting ya apa paling ya cuma nggak marahi gitu, nggak sampai kayak sanksi opo cek musuh mau dilepas dari jabatan tambah seneng mereka, ya nggak sih? Jadi ya wes aku nggak ngasih sanksi, ya itu sih karena nggak ada uang, jadi nggak ada. Dan aku preventif aja, kayak motivasi gitu, ngasih semangat, terus ngingetin tujuan dan persepsi kita, apa motivasi kita mendaftar ke panitiaan ini, itu yang jadi modalku buat membagikan semangatnya. Apakah sama sih? Karena kita nggak ada keberhakan untuk memberi sanksi kepada mereka. Pun kalau seumpama benar nih mereka hilang banget, nggak ada alasan, apalagi mereka bohong kayak kejadian tahun lalu kayak gitu. Ya udah, jadi ya kita mau nggak mau laporin ke SDM sama kayak sudah ada sanksinya ya. Kalau dari terus mama mereka hilang alasan dan tidak ada tanggung jawab sama sekali dengan kerjaan, mungkin itu sanksinya mereka
lainnya ya mungkin tidak diberikan kesempatan pada 1 tahun ke depan untuk menjadi panitia atau bagaimana, pokoknya kita sudah melaporkan pada mereka, entah sanksinya seperti apa saya juga nggak tahu. Terus juga kemarin ini jadi ada tamu yang waktu itu ada salah satu yang anaknya itu dia juga mau jadi main berkaki itu dia panitia sehat terus dia mengajarkan kayak loh ini anaknya kan aktif banget tapi juga penghilang terus dia dari sebelumnya kemudian kalau mau air aku bingung terus aku diajak nanti sama koordinasi sehat wah ini kayaknya anaknya benar-benar langsung sedikit buat diselesaikan masalahnya gitu. Nanti aku merasa kayak ya gak apa-apa deh ini mereka sudah kerja keras juga jadi ya udah nggak apa-apa, nggak ada sanksi dari saya. Lalu model atau cara koordinasi yang bagaimana dalam menghandle proker di tengah-tengah pandemi? Apakah lewat meeting online atau ada hal-hal yang lain yang dilakukan? Bisa dijawab dari Mas. Ya apalagi kalau nggak lewat online ya kan. Jadi aku itu posesif anaknya. Kalau acara aku sih yang sering tak repoti, tak chat malam-malam jam 11, jam 12 gitu. Bener. Aku sempet-sempetin loh kayak gitu ya. Terus korlapku juga itu kadang aku jam 2 gitu, kayak kepikiran oh acara ini modelnya kayak enaknya ini deh, enaknya di model kayak gini deh gitu. Itu langsung tak chat langsung kayak aku langsung ngechat dia, nggak peduli jam berapa dan untungnya korlapku baik hati, jadi aku kayak direspon gitu loh. Jadi aku ya wis seneng aja gitu melihat orang-orang yang masih mau diajak komunikasi di jam segitu. Untuk koordinasi timnya kita rapat via Zoom kayak gitu sih. Oh enggak, jadi acara saat itu rapat 1 minggu 1 kali. Acara rapat 1 minggu sekali lewat Google Meet, kadang 1 minggu 2 kali. Itu waktu Agustus yang turun surat dari Univ kalau ospek online itu baru kita rapat 1 minggu 2 kali. Terus yang si lain-lain nggak ada rapat sih kayaknya. Iya nggak ada rapat. Jadi semuanya nunggu keputusan dari acara mau bikin kayak gimana, nanti job desk-nya teman-teman lain kayak gimana, itu nunggu dari acara semuanya. Dan aku personally sebagai ketua panitia itu selalu ikut rapat acara, selalu ikut rapat acara, selalu ikut rapat PK. Maksudnya yang penting-penting itu selalu ikut. Jadi kayak gitu koordinasi. Nanti tak tambahi biar Sylvia dulu ya, ono tamu. Kalau dari aku sih model koordinasi sebenarnya sama kayak offline ya, cuman kita beda ruangnya aja. Kita pakai offline gitu, pakai ruang online, kita nggak bisa ruang offline. Sama kayak Mas Arham kayak rapat seperti biasanya kayak gitu, ada rapat besar yang melibatkan seluruh panitia. Sama aku juga nggak mau terlewat dari seluruh rapat dari tiap di panitiaanku. Jadi kalau ya udah aku harus tahu apa sih yang mereka omongin biar aku nggak komunikasi sama mereka. Terus udah sih kayaknya gitu aja. Terus ini nih Mbak, tentang kepemimpinan, ada nggak sih hambatan yang dialami saat menjadi pemimpin? Apalagi seperti saat ini di pandemi ini yang tidak memungkinkan untuk koordinasi secara tatap muka atau memberi instruksi secara tatap muka gitu. Apakah ada miskomunikasi gitu? Kalau hambatan sih kemarin ya cuman hambatannya ruang ini aja ya, kita harus online, kita nggak bisa tatap muka, itu aja. Nah kalau miskomunikasi itu ada kemarin ya terjadi karena ya nggak tahu sih ini salahnya siapa, saya juga nggak tahu ya. Cuman ya udah kita cari solusinya bareng-bareng kemarin
masalah kayak medali ya, kemarin kan salah kita pesen medali. Wah ya udah sih, kayak selama itu masih oke-oke aja, ya udah kita apa. Untuk koordinasi, untuk tidak terjadinya miskomunikasi, sebenarnya itu kuncinya kita harus komunikasi, kerjasama, sama koordinasi ini nggak boleh lepas dari kita. Ya, aku bingung ya mau apa. Karena emang hampir nggak ada hambatan yang ada kemarin. Dan aku juga selalu follow up panitia aku, koor-koorku, kayak info bikin kayak gimana, kayak tekniknya bagaimana, dan nggak ada yang lewat. Harus sering kita harus cek benar-benar, harus gak ada yang terlewat kita biar nggak ada miskomunikasi kayak gitu. Ya mungkin dari Mas Arham. Ya, tambahan mungkin dari Mas Arham. Apa masih ada tambahan? Oh, untuk Mbak Si lagi deh. Apakah ada pressure gitu Mbak dari luar atau dari dalam gitu selama menjadi ketua selama pandemi gitu Mbak? Pressure, tekanan dari gimana ya? Apakah ada sesuatu yang menuntut Mbak Sil untuk gini gitu? Kalau itu sih dari diri aku sendiri ya, karena kemarin itu waktu liburan sempet lah aku ada masalah dengan diri kayak ya pasti semua orang itu pasti ada masalah dengan diri sendiri, keluarga atau yang lainnya, yang sampai itu membuat aku tertekan kayak aku harus gimana, aku nggak tahu kayak aku harus ngapain. Saat itu pun aku benar-benar pengen mutusin kayak mau ke rumah temanku aja deh biar aku tenang di situ. Buat aku sama kayak mikir ya dia nggak boleh kayak gitu, kamu harus tahu lah, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu harus tahu solusinya gimana. Dia pasti ada kayak kemarin ada panitia yang cepat tanggung jawab, tapi dia masih tetap kita itu kayak lebih lepas tanggung jawab, tapi dia udah mau aku udah bikin aku tekan kayak capek. Dan kayak harus sabar, nggak boleh ngeluh, nggak boleh marah, harus sabar karena kalau aku nanti bakalan marah, saya bisa pikir wah tuh ini apa sih nggak marah. Kalau itu buat aku capek banget, tapi ya udah nggak apa-apa, kan kayak gitu. Terus atas dapat butuh kerja ya dari teman dan kakak, kita harus kita melepas tadi ya kita main atau game sesuka kita atau kita jalan-jalan di mana, terus kita telepon atau apa sama teman. Oke, lalu untuk Mas Arham nih, Jadi apa ya, yang pertama itu nggak sesuai sama motivasiku mendaftar sepertinya. Itu menurutku hambatan sih, karena apa ya, jujur itu mendaftar untuk tahun ini tahun 2020 itu supaya Hitop ini nggak dianaktirikan sama teman-teman FKM, karena selama ini panitia yang mendaftar Hitop ini menurutku pribadi jadi nggak valid kayak. Selama ini menurutku panitia yang mendaftar Hitop itu panitia yang kurang punya suara, maksudnya bukan orang-orang yang famous gitu loh, paham nggak sih? Paham maksudnya nggak? Iya. Bukan panitia, bukan orang-orang yang nonjol. Jadi yang mendaftar panitia Hitop itu selalu panitia yang biasa-biasa aja. Dan itu menurutku terjadi karena Hitopnya jelek dan menjengkelkan. Jadi mereka punya first impression yang jelek terhadap Hitop sehingga tidak mau mendaftar menjadi panitia. Dan itu yang pengen kita hilangkan untuk Hitop di 2021. Jadi misiku untuk mendaftar di Hitop ini adalah supaya Hitop ini bisa bahkan lebih baik daripada sehat misalnya, atau bahkan bisa lebih baik daripada Omega.
Dan panitia-panitia yang mendaftar ke BITOP ini bukan panitia-panitia yang biasa-biasa aja, alias panitia-panitia yang orang-orangnya nonjol-nonjol gitu, kayak ya wis orang-orang yang nonjol itu mau daftar di BITOP gitu. Itu misiku pertama kali untuk BITOP tahun ini. Makanya waktu welfare kaderisasi ya, ini aku cerita nggak apa-apa kan sama waktunya ya. Iya, nggak Waktu apa-apa. welfare kaderisasi itu aku jujur aku sudah bikin semua panitia kaderisasi lainnya minggu, karena waktu welfare itu tuh ada yang namanya kayak ini kayak sambutan gitu dari perwakilan ketua panitia. Perwakilan ketua panitia itu maju sambutan, ada sehat, ada Olga, ada BITOP, dan aku request yang terakhir. Saya dulu yang sambutan bla Omega dan bla. Dan waktu sehat itu ternyata aku nggak cuma sambutan, aku kayak emang sengaja bikin semua panitia lain itu iri gitu terhadap BITOP. Jadi aku bikin kayak jargon-jargonan, kayak pokoknya puamer gitu loh, Rek. Kayak ya gitulah, biar mereka minder. Lah ternyata kepameran yang udah kutunjukkan dari awal itu kurang terlaksana dengan baik karena online. Tapi ya itu tadi alhamdulillah sih aku berusaha sebisa mungkin biar bisa mengemas BITOP ini lebih baik ya. Tetap sesuai misi di awal. Itu hambatan pertama. Terus hambatan kedua itu apa? Tadi core yang hilang, core yang testing itu kan. Terus yang ketiga ini adalah ketidakjelasan dari pihak fakultas. Astagfirullahaladzim, itu satu ini. Ketidakjelasan dari pihak fakultas sendiri. Ya Allah, sumpah kita sangat menyakitkan hati. Soalnya ya apa ya, kita kaderisasi nggak mungkin tidak berjalan, jadi harus berjalan pun keadaannya itu harus berjalan, dan kita itu ya harus bergantung pada fakultas juga. Dan kebiasaan FKM itu selalu telat ngasih info apapun itu. Jadi kayak ya Allah FKM please, fakultas lain tuh harus menentukan kebijakan semester depan bakal offline, semester depan kegiatan belajar kayak gini. Itu udah ada di fakultas lain, FEB, FST semuanya udah ada, dan tinggal FKM. Dan ya Allah please, kalau emang nggak bisa menentukan kelanjutan dari kegiatan akademik, paling nggak bisa menentukan kegiatan kemahasiswaan ini ke depan kayak gimana, minimal kayak gitu sih. Karena ya kita bekerja sesuai dengan keputusan itu, kita nggak bisa bekerja lebih lanjut tanpa adanya keputusan. Kasihan teman-teman misalnya kalau kita udah mikir konsep ternyata keputusannya lain, kan kasihan juga gitu. Itu hambatan. Terus ada lagi hambatan dari mahasiswa barunya. Mahasiswa baru hambatan nggak ya? Ya hambatan menurutku, karena hilang kayaknya. Iya. Hilang ya, Bisa diulang lagi, Mas? Iya, putus-putus. Di BITOP ini dibagi room 1 sama room 2. Dan ternyata pembagian ini tidak merata, guys. Room 1 ini anaknya waktif pol. Pokoknya pertanyaan ini sampai nggak nutut. Terus yang room 2 ini pasif banget. Jadi kayak pertanyaan itu nggak ada gitu. Paling cuma 1-2 ya wes, kayak biasa lah kuliah kan emang nggak aktif. Tapi kalau room 1 ini benar-benar aktif banget, sampai waktu PD2 itu aku kewalahan buat menampung pertanyaan karena aku pengen semua pertanyaan itu terjawab dan waktunya nggak cukup. Sampai aku bikin kayak Q&A di Instagram, jadi pertanyaan yang nggak terjawab semuanya dijawab di Instagram, jadi nanti di post Instastory kayak gitu. Dan itu semua pertanyaan dari room 1, room 2 itu nggak ada, kayak room 2 ini teranak tirikan gitu. Itu menurutku hambatan karena nggak merata, jadi ya kasihan dengan dia yang terus hambatan lagi apa ya, itu aja sih kan. Kalau di mahasiswa baru alhamdulillah semuanya aman-aman aja, tugas ya tepat waktu, paling cuma sambat-sambat itu udah selesai karena kita bikin sharing panitia, jadi mereka bisa tahu alasan dan kehektikan di BITOP itu. Ada sih tak cerita nih ya, jadi dulu itu ada
dulu itu nggak ada yang namanya sharing panitia, itu nggak ada kan. Jadi tahun ini tuh baru pertama kali ada sharing panitia dan ada mahasiswa baru itu yang udah kayak hopeless gitu loh, Rek. Udah hopeless banget di FKM karena tugas BTP emang banyak dan sengaja tak banyakin gitu. Gua kok kurang aja kerjaan. Sengaja tak banyakin dan mahasiswa itu hopeless kayak wis putus asa di minggu pertama di top. Baru setelah ada sharing panitia di minggu kedua itu tuh kita sharing-sharing kan tugas ini tuh fungsinya kayak gini, terus pokoknya kita jelasin semua kenapa kok kita kayak gini, bla bla bla, dan akhirnya alhamdulillah mereka nggak hopeless lagi. Kayak aku seneng, kayak ya Allah seneng banget ya itu plastik mereka yang aslinya hopeless dan semangat lagi. Hopeless adalah sebuah hambatan menurutku. Terus apa lagi ya? Kok aku pakai ya ceritanya, maaf ya teman-teman. Apa lagi ya? Nggak ada wis. Itu aja kayaknya hambatannya. Oh ya, hambatan lagi. Aku tuh kuliah banyak tugas kayak. Oh belum ada tugas. Kuliah udah banyak tugas. Jadi kayak bingung sama itu. Ditambah lagi kita di rumah kan, ya di rumah ya kalian tahu sendiri. Di rumah itu nggak sebebas di kos-kosan ya. Jadi ada tuntutan kehidupan di rumah itu yang bikin kayak apa sih rapat-rapat kok diganggu gitu. Itu nah, udah aja. Sylvia paling. Sylvia udah jawab kan? Udah sulit. Kayak apa? Tadi kan udah ya pertanyaannya. Ya udah, sekarang kita lanjut ke closing statement nih. Mbak Sil atau Mas Arham mungkin ada closing statement tentang mungkin ada pesan dan kesan bagaimana sih rasanya menjadi ketua di nih. Mulai jawab, rasanya ya. Jawab. Ya silakan Mbak Sylvia. Aku dulu. Oke deh ya. Rasanya rasanya kemarin nggak mau nanya jadi ketua PNC, pastinya ya antara nggak nyangka sih, kayak aku cuman kayak mau aku bisa nggak ya karena tahun lalu pun mungkin sama sih, selalu sama kejadian tiap tahun kayak agak susah ya kayak koordinasi dari ketua ke wakil ketua ini, kayak mana ya, kita harus tahu sama-sama tahu gitu loh, kayak sama-sama tahu kayak ini kayak gimana acaranya, kayak ya harus kita bilang, kita tuntun kayak ini acaranya gini, ini nanti kayak gini ya, kayak kita tuh harus kita tahu bareng tentang kegiatan ini kayak gimana. Ya dulu pun aku kayak merasa aku nggak tahu banget ini kayak gimana, aku pun sendiri kan nggak tahu cara surat penyuratan, kalau nggak karena Henny itu karena aku nggak tahu itu cara surat menyuratnya. Terus buat proposal juga kayak bener-bener aku dulu tuh noob banget pas dari ketua PNC, aku harus gimana ya, kayak wah bisa tahu nggak nih kayak bikin koordinasi. Aku pun juga merasa ketua cewek itu pasti dipandang sebelah mata, kayak kita nggak bisa kita nggak bisa munculin diri ke mata-mata panitia itu, kita nggak bisa kayak apa sih, cari perhatian, bukan maksud kayak cari perhatian aku cantik atau bilang enggak, kayak cari perhatian. Kita harus ngikutin suara ketua tuh kayak gini, pasti mereka tuh merasa kayak ada nggak pedulinya kalau ketua cewek, kenapa ya aku merasa kayak gitu. Tapi akhirnya pada lama-kelamaan akhirnya mereka yang cowok-cowok ataupun cewek di anggota panitia ternyata banyak yang menghargai, banyak yang mendengar suaraku kayak gitu ya. Jadi harus tetap terus kita rangkul semua panitia nih, jangan sampai ada yang terlewat. Kita harus tahu mereka kayak gitu, dan mereka juga tahu dengan keadaan kita. Jadi Oke, keren banget nih Mbak Sil oleh Mas Arham. Kesan rasanya Kesan. mantap, enak. Rasanya enak banget jadi ketua panitia. Sylvia, kamu follow TikTokku, like dan komen.
Ya wes, gini ya, rasanya enak banget jadi ketua panitia. Jujur ya. Ini pertama kali aku berorganisasi secara profesional dan aku bisa kontrol sekarang. Jadi kayak gini, Rek. Ketua itu ada dua. Sebenarnya ketua itu ada. Kalau enggak babu ya di babu, nanti babu kan. Iya. Jadi kalau enggak babu di babu. Dulu waktu SMA kalau aku jadi ketua itu menjadi tipikal yang kedua. Jadi selalu di babu. Jadi kayak aku tuh ketika ketua panitia aku nggak ada harga dirinya gitu loh, Rek. Kayak ya wes kayak gitu. Terus pada di organisasi kampus pertama waktu kerja itu waktu Amerta ya, itu jadi korps Alia. Ternyata enak banget jadi ketua panitia di kampus, maksudnya jadi leader, jadi manajer di kampus itu enak banget karena mahasiswa kan pola pikirnya udah dewasa, jadi bisa lah ya. Ditambah kita bukan teman dekat, nggak kayak di SMA kan kita deket banget, sehingga saking dekatnya teman itu guys kayak sekalian gitu, sehingga mereka itu bisa semena-mena terhadap kita. Tapi kalau di kampus nggak gitu, ternyata mereka bisa bekerja profesional. Makanya aku waktu daftar dari panitia itu nggak bingung dan nggak takut dan nggak kaget. Karena apa ya? Karena aku yakin mereka semua pasti membantu dan mau bekerja profesional. Jadi enak gitu loh, Rek. Punya tim yang profesional tuh enak banget. Bisa diajak kerjasama, biasa diajak ngobrol, bisa dikongkon-kongkon, bisa babu, dan aku bisa jadi tipikal pemimpin yang pertama itu enak pol, kayak wow, mantap. Terus rasanya ya benar-benar karena aku jadi nggak sih, Rek, aku jadi ketua panitia BITOP ini adalah mimpiku sejak maba. Karena dulu waktu maba aku mahasiswa yang jengkel dan kesel terhadap BITOP yang jelek banget kombinasinya karena gak jelas nih, Rek. Dan aku pengen merubah itu. Jadi aku udah siap dari maba. Aku mau waktu 2019 kan nggak jadi panitia ya, tapi aku mantau gitu loh, tanya-tanya kelemahannya apa, kekurangannya apa yang harus diperbaiki. Jadi aku menyusun modal 2 tahun kayak persiapan buat daftar itu nggak sia-sia. Akhirnya aku terpilih dan bisa merealisasikan apa yang udah ku unek-unekkan yang menjadi benar di dalam hati, sehingga ya dan presentasinya maba juga bagus. Itu sih yang bikin aku semakin senang dan semakin enak banget. Udah itu aja. Oke, berarti jadi ketua itu hal yang menyenangkan gitu ya, Mas ya, nggak yang menakutkan seperti orang-orang kira gitu. Enggak, ya menyenangkan banget. benar ya, senang. Nah, Pasti ada deh. iya. Harus tanggung jawab juga kan ya, Mbak Mas. Terus, nah, ya. Apa? Enggak lanjut aja. Oke. Nah, sekarang kita udah gak kerasa kita udah di penghujung acara nih. Terus aku mau ngasih kesimpulan. Jadi dari share on kali ini kesimpulannya itu BITOP dan PHNC dapat berjalan dengan dan lancar walaupun hambatan yang dialami, namun karena ada kerjasama, koordinasi dengan yang baik dan komitmen dari seluruh panitia, acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu ya, Mbak Mas. Oke, sekarang kita udah di akhir acara. Untuk Mas Arham dan Mbak Sylvia, terima kasih banyak udah menyempatkannya untuk main-main di share on. Dan ini sangat bermanfaat banget bagi kita semua. Terima kasih Mbak Sylvia dan Mas Arham. Terima kasih juga. Oke, sama-sama. Ya, udah. Terima kasih.